Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Apriyatus Solehah dari B3 Manajemen. NIM saya 19 20 10 200 437. Di sini saya akan membahas mengenai penjelasan seputar COVID-19 dan permasalahan saat pandemi COVID-19. Yang pertama, pengertian virus corona. Infeksi coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernafasan. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019, pertama kali di Wuhan, Cina. Lokasi kemunculannya pertama kali ini membuat coronavirus juga dikenal dengan sebutan Wuhan virus. Selain Cina, coronavirus juga menyebar secara cepat ke berbagai negara lain, termasuk Jepang, Thailand, Korea Selatan, bahkan hingga ke Amerika Serikat. Yang kedua ada penyebab. Penyebab coronavirus merupakan virus single-stranded RNA yang berasal dari kelompok dinamakan coronavirus karena permukaannya yang berbentuk seperti mahkota. Virus corona umumnya ditemukan pada hewan, seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Virus bisa ditularkan lewat droplet, yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk atau bersin. Apabila droplet tersebut terhirup atau mengenai lapisan kornea mata, seseorang beresiko untuk tertular penyakit ini. Yang ketiga ada pencegahan. Meski gejala penyakit coronavirus menyerupai penyakit pernafasan lain seperti pneumonia atau influenza, sejauh ini belum ada vaksin yang dapat mencegah penularan penyakit coronavirus. Pemberian vaksin pneumonia maupun vaksin influenza tidak dapat memberikan proteksi terhadap penyebaran infeksi virus corona. Cara terbaik untuk menghindari penyakit infeksi coronavirus adalah melakukan sebuah tindakan pencegahan secara aktif. CDC menyarankan setiap orang melakukan tindakan seperti 1. Rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama setidaknya 20 detik. 2. Hindari menyentuh hidung, mata, atau mulut terutama bila tangan masih kotor. 3. Tutup mulut dengan tisu atau dengan menekuk siku saat batuk atau bersin. Dan yang keempat, tetaplah di rumah bila sedang sakit. Selanjutnya, ada dampak kesehatan yang disebabkan oleh COVID-19. Dampak kesehatan yang ditimbulkan tidak hanya dari sisi COVID-19, seperti penambahan kasus positif dan kekurangan alat kesehatan. Dari sisi kesehatan lainnya, dampak yang lebih luas juga dirasakan oleh masyarakat. Selain masker, layanan kesehatan juga tidak dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Kekhawatiran untuk berkunjung ke rumah sakit juga turut mendorong masyarakat menahan diri untuk memeriksa kesehatan secara rutin atau berobat. Menurut catatan Kementerian Kesehatan, dampak layanan kesehatan akibat COVID-19, khususnya imunisasi, mulai dirasakan sejak April lalu. Jika dibiarkan, hal ini dapat menjadi persoalan baru bagi sektor kesehatan di Indonesia. Kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian kita bersama. Apalagi terdapat sekitar 300.000 anak di Indonesia yang belum menerima imunisasi dasar lengkap. Jika dibiarkan, hal ini dapat menjadi persoalan baru bagi sektor kesehatan di Indonesia. Campak, misalnya, dapat menularkan hingga ke 18 orang lainnya. Artinya, imunisasi terhadap anak tetap perlu menjadi perhatian di tengah pandemi. Selanjutnya ada dampak ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19. Setelah mengalami beberapa persoalan di bidang kesehatan, dampak dari COVID-19 juga turut dirasakan pada bidang ekonomi. Penutupan kegiatan usaha sebagai langkah untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 berdampak pada besarnya jumlah pekerja yang harus dirumahkan. Kondisi ini juga berbanding lurus dengan adanya kenaikan angka kemiskinan dari 24,79 juta jiwa pada September 2019 menjadi 26,42 juta jiwa pada Maret 2020. Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan pada kuartal sebelumnya, praktis semua komponen menunjukkan keterlambatan, baik konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, maupun ekspor barang dan jasa.
Kini, sektor ekonomi kembali ditata seiring relaksasi pembatasan sosial pada sejumlah daerah. Namun, upaya ini menemui batu sandungan karena meningkatnya kasus positif dan angka kematian akibat COVID-19 secara harian. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.